Dewa Medis Terkuat. Bab 165, Perkumpulan Pil dibuka. 4 Kaisar bela diri agung dari pasukan Dewa Perang semuanya sombong. Kecuali Shen Junlin, mereka berempat tidak menganggap serius orang lain. Dulu, setelah Shen Junlin terbunuh, mereka semua berpisah dan sepenuhnya menolak jabatan tinggi dan gaji besar yang ditawarkan oleh grup naga. Sekarang mereka benar-benar keluar dari masa pensiun demi Xiao Chen. Xiao Chen ini bukan karakter yang sederhana. Apakah kita, keluarga Namong, tidak peduli dengan reputasi kita? Kita baru saja ditampar oleh mereka. Jika memang harus, tapi jangan terlalu gegabah. Namong Chenlong menarik napas dalam-dalam, menyipitkan matanya, dan berkata, "Aku harus segera mengasingkan diri. Selama periode ini, tidak seorang pun diizinkan berurusan dengan Xiao Chen dan keluarga Shen. Semuanya akan dibahas setelah aku keluar dari pengasingan. Selama periode ini, kamu harus memperhatikan dengan saksama pergerakan Xiao Chen dan keluarga Shen." Semua orang terkejut dan langsung berkata, "Guru, apakah Anda akan mengalami terobosan lagi?" "Bagus." Namong Chenlong tersenyum dan mengangguk, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. "His. Patriark, kamu telah mencapai level Kaisar Bela Diri Bintang 10. Jika kamu dapat meningkatkannya satu langkah lebih jauh, bukankah kamu akan dapat memasuki alam dewa? Apakah Anda dapat memasuki alam dewa membutuhkan kesempatan yang cukup, yang tidak dapat dicapai dalam semalam. Namun, selama retret saya kali ini, saya mungkin memiliki kesempatan besar. Oleh karena itu, selama periode ini, Anda sama sekali tidak diizinkan untuk membuat masalah, agar tidak mengganggu latihan saya." "Ya, Patriark, yakinlah, kami pasti tidak akan menunda kultivasimu." Namong Chenlong mengepalkan tangannya. "Xiao Chen, Xuanyuan Sitian, saat aku keluar dari pengasingan, aku akan menemui kalian berdua dan mengobrol baik-baik. Aku akan melihat kualifikasi apa yang kalian miliki untuk bersikap begitu sombong." Pada saat ini, jauh di Bandara Jiangbei, sebuah pesawat yang terbang dari Goryeo sedang turun dengan cepat. Ketika pesawat berhenti dan pintu kabin terbuka, beberapa sosok melangkah turun dari pesawat sambil mengangkat kepala tinggi-tinggi. Begitu mereka tiba di lobi bandara, mereka bertemu dengan sekelompok pria berpakaian jas yang tampak sangat terhormat dan tampan. Mereka berjalan mendekat, membungkuk sedikit, lalu berkata dalam bahasa Korea yang fasih, "Tuan Jin, selamat datang. Kedatangan Anda telah sangat menyemangati kami." Pria yang disebut Tuan Muda Jin itu mengenakan jubah putih dan mantel kuning muda dengan benang emas. Dia memiliki wajah yang anggun, bagaikan seorang putra bangsawan dari keluarga kaya dalam buku komik. Akan tetapi, dibandingkan dengan pria dari negeri Yan, wajahnya tampak agak feminin. Mirip seperti selebriti berwajah segar tertentu, yang punya aura banci, tapi kalau berlebihan, bisa memberi aura kewanitaan. Dia mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya. Aliran energi spiritual perlahan naik dan mengangkat semua orang. "Kalian tidak perlu bersikap sopan begitu, kalian telah berada di negeri Yan selama bertahun-tahun, jauh dari rumah, kalian semua adalah pahlawan Goryeo kami. Tuan Jin, kami sangat tersentuh oleh kata-katamu. Tuan Jin, silakan masuk. Kami telah menyiapkan hotel yang bagus untuk Anda." Guru Jin menggelengkan kepalanya sedikit. "Jangan khawatir tentang itu. Di mana Xiao Chen? Aku ingin bertemu dengannya dulu." "Tuan Jin, Xiao Chen sedang berada di Jiangnan akhir-akhir ini. Kami tidak bisa ke sana untuk sementara waktu, jadi Anda tidak perlu khawatir." Guru Jin sedikit mengernyit. "Jadi begitulah adanya. Dia cukup pandai berlari. Baiklah, kalau begitu, biarkan dia hidup selama 2 hari lagi. Pokoknya, tidak perlu terburu-buru." Ya, beberapa kekuatan diam-diam bangkit, dan dalam arus bawah, para raja saling bersaing. Siapa yang akan menghancurkan segalanya dan tertawa terakhir? Setelah 1 hari, rumah keluarga Zhang di Jiangnan sudah penuh sesak. Tetapi meski begitu, masih saja ada aliran tamu yang datang ke pintu. Sejak kemarin sore, sebuah berita telah beredar di seluruh komunitas bisnis Jiangnan. Hari ini, akan ada konferensi alkimia di Zhang Family Manor. Konferensi kedokteran ini akan memungkinkan setiap orang kaya untuk mendapatkan apa yang paling ia inginkan. Meski tidak seorang pun mengatakan benda apa itu, tetapi dari sudut pandang Ku Qingying yang merilis berita itu, semua orang tahu bahwa benda ini jelas bukan benda biasa. Lagi pula, di belakang Ku Qingying ada pria itu. Mobil BMW, Mercedes-Benz, dan Ferrari melaju kencang dan berhenti di gerbang rumah Zhang. "Bos Yun, Anda di sini juga." "Bosku mengundangku,
jadi aku harus memberinya muka apapun yang terjadi. Tahukah Anda tentang apa konferensi kedokteran ini? Mengapa kedengarannya seperti semacam tipuan? Bukan berarti dia mencoba menipu kita. Lagi pula, di balik tuanku ada Tuan Xiao yang misterius. Dengan statusnya, dia seharusnya tidak bisa menipu kita. Mungkinkah dia ingin menipu kita dan meminta kita membayar uang kita, jadi dia sengaja memasang jebakan untuk menangkap kita? Tidak berlebihan, kan? Tuan Xiao jelas bukan orang biasa. Dia seharusnya tidak melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Lagi pula, jika dia menginginkan uang kita, dia bisa melakukannya sejak dulu, dan dia tidak akan menunggu sampai hari ini untuk melakukan ini. Lupakan saja, ayo masuk. Kita tidak memprovokasi dia, jadi dia tidak akan melakukan apapun pada kita. Lagi pula, jika dia benar-benar ingin kita berdarah, dengan kekuatannya, kita tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Semua orang seperti ini, merasa sedikit gelisah dan sedikit gugup. Lagi pula, mereka tidak merasa aman di depan Xiao Chen. Pada saat yang sama, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pertemuan alkimia ini. Karena orang-orang datang berbondong-bondong, rumah keluarga Zhang segera dipenuhi orang. Ada sebanyak 3 atau 400 taipan dan bawahan mereka, jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Saat matahari berada di titik tertinggi di langit, Xiao Chen perlahan muncul di depan semua orang. Saat ini, pakaiannya tidak terlalu kasual. Ia berganti pakaian dengan setelan jas buatan khusus yang indah dan mahal. Wajahnya yang sudah luar biasa tampan, sekarang didandani seperti ini, benar-benar membuat semua orang yang hadir tercengang. Ini dia datang. Dia di sini. Seseorang berseru, dan semua orang segera menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke mata Xiao Chen, tetapi diam-diam, mereka semua diam-diam melirik Xiao Chen. Lagi pula, mereka datang ke sini hanya untuk Xiao Chen. Semua orang ingin melihat seberapa kuat orang yang mampu membuat pasukan Dewa Perang dan 4 Kaisar bela diri menyerah kepadanya di saat yang bersamaan. Xiao Chen merasa sedikit geli. Apakah dia seseram itu? Rasanya kemarin, dia hanya melukai beberapa orang saja, tetapi tidak membunuh seorang pun. Kemudian, pasukan Dewa Perang menyerang lebih keras dari dirinya. Dia terbatuk pelan dan berkata, "Sebenarnya, kamu tidak perlu begitu putus asa. Aku tidak seseram yang kamu kira. Apa yang terjadi kemarin hanya karena keluarga Zhang bertindak terlalu jauh dan memprovokasiku. Tapi jangan khawatir, aku datang ke sini hari ini untuk berbisnis denganmu, bukan untuk bertengkar denganmu." Bab 166 membuat masalah. Kalau begitu aku tidak tahu, Tuan Xiao, urusan apa yang ingin Anda lakukan dengan kami? Beberapa orang langsung mengemukakan pertanyaan mereka. Ada banyak jenis bisnis. Bisnis yang mereka tekuni sekarang sudah membentuk suatu lingkaran, bahkan banyak yang sudah memonopoli suatu industri tertentu. Jika Xiao Chen campur tangan dengan gegabah, itu mungkin akan menyebabkan pukulan telak bagi beberapa keluarga. Xiao Chen tersenyum hangat. Itu pertanyaan yang bagus. Saya juga dapat memberitahu Anda satu hal, yaitu, Anda dapat merasa tenang. Karena bisnis yang ingin saya lakukan berbeda dari bisnis Anda, dan itu tidak akan merugikan kepentingan semua orang yang hadir. Semua orang menghela napas lega. Jadi, bisnis macam apa yang akan dilakukan Tuan Xiao? Seseorang mengajukan pertanyaan itu lagi, dan Xiao Chen mengucapkan 2 kata dengan ringan. Pil, obat-obatan. Semua orang melihat ke arahku, aku melihat ke arahmu, semuanya bingung. Apa itu eliksir? Bisa berbisnis. Mungkinkah itu sejenis ramuan yang dibuat oleh para alkemis kuno? Benda itu, apa gunanya? Melihat kebingungan semua orang, Xiao Chen berbicara lagi. Ya, itu adalah ramuan ajaib. Namun ramuan ajaibku agak berbeda dari ramuan ajaib orang lain. Bagimu, ramuan ajaibku dapat dianggap sebagai obat mujarab. Semua orang makin bingung. Apakah Xiao Chen akan menjual pil yang ampuh? Atau pil Liu Wei di Huang? Mengapa kedengarannya seperti penipuan? Tuan Xiao, apakah ada sesuatu yang ajaib pada ramuanmu? Saya punya pil roh emas yang dapat menyembuhkan orang mati dan mengubah tulang menjadi daging. Saya punya pil panjang umur yang dapat memperpanjang hidup hingga 10 tahun. Saya juga punya pil pelatihan Qi yang dapat memungkinkan orang biasa untuk masuk ke dalam seni bela diri dan berlatih seni bela diri. His. Semua orang terkesiap kaget dan mata mereka terbelalak. Jenis ramuan yang disebutkan Xiao Chen telah sepenuhnya melampaui ranah yang disebut-sebut dapat dicapai oleh pengobatan. Apakah ini obat palsu? Bagaimana bisa ada obat ajaib seperti itu? Benar sekali. Meskipun dia seorang kaisar bela diri,
dia tetaplah seorang pejuang, bukan dewa. Ramuannya lebih ajaib daripada ramuan dewa. Itu pasti obat palsu. Sepertinya dia ingin merampas sebagian manfaatnya dari kita, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang, jadi dia membuat pil semacam ini untuk menipu kita. Meskipun semua orang takut dengan kekuatan Xiao Chen, mereka tetap berpikiran jernih. Apa yang dikatakan Xiao Chen terlalu misterius. Orang normal manapun tidak akan mudah mempercayainya. Namun pada saat itu, seseorang di antara kerumunan itu tertawa kecil. Kalian ini hanya segerombolan katak yang picik. Bagaimana mungkin kalian tahu keajaiban Tuan Xiao? Ramuannya tak tertandingi di dunia. Merupakan kehormatan besar bagi kalian untuk memiliki kesempatan menyaksikannya. Kalian masih di sini mencari-cari kesalahan, meragukan ini dan itu, kalian memang segerombolan orang yang tidak tahu malu. Kata-kata ini langsung mengundang tatapan marah banyak orang. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara begitu arogan di sini? Benar sekali. Siapa di antara kita yang tidak punya harta ratusan juta, miliaran, atau bahkan puluhan miliar? Bagaimana mungkin Anda bisa ada di sini untuk mengomentari kami? Menurut Anda, siapa Anda? Pria itu memandang sekelilingnya dengan bangga, kedua tangannya di belakang punggungnya, lalu mencibir lagi, sambil berkata, "Nama belakangku Tang, dan aku dari Jiangbei." Begitu kata-kata ini diucapkan, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Tuan Tang. Dia benar-benar Tuan Tang. Aku tidak menyangka bahkan Master Tang akan datang ke sini. Dia benar-benar dokter ajaib. Di atas panggung, Xiao Chen tersenyum. Aku tidak menyangka kau akan datang juga. Tuan Tua Tang membungkuk dan tertawa. Tuan Xiao ingin menjual pil, jadi tentu saja orang tua seperti Tang harus datang dan menunjukkan dukungannya. Terima kasih banyak. Tuan Xiao, Anda terlalu sopan. Setelah mengatakan ini, Tuan Tang segera berbicara kepada semua orang. Semua orang, aku, Tang, dapat menjamin dengan nyawa dan harta bendaku bahwa ramuan Tuan Xiao benar-benar berguna. Pencapaian medisnya telah mencapai puncak alam dewa. Bahkan aku, Tang, tidak berani menandinginya. Mendengar perkataan itu, banyak orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Karena tabib suci Tang berkata demikian, mungkin ramuan itu benar-benar asli. Benar sekali. Meskipun apa yang dia katakan agak misterius, ada begitu banyak hal misterius dalam perkembangan umat manusia saat ini sehingga mustahil untuk menghitungnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa ramuannya tidak nyata? Semua orang mengangguk. Aku tidak percaya Xiao Chen sebelumnya, itu hanya karena Xiao Chen adalah seorang pejuang. Tidak peduli seberapa hebat keterampilannya, dia tetap saja seorang pejuang. Benda yang disebut ramuan itu tidak ada hubungannya dengan prajurit, jadi tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Namun, kata-kata Tuan Tang memiliki bobot yang berbeda. Dia adalah dokter sejati, salah satu dari sedikit dokter ajaib di negeri Yan. Tidak mungkin dia berbohong. Namun, saat semua orang mulai percaya, tiba-tiba sebuah suara datang dari luar. Tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Di dunia ini, di mana ada ramuan yang dapat menyembuhkan orang mati dan mengubah daging dan tulang menjadi putih? Di mana ada ramuan yang dapat memperpanjang hidup? Belum lagi, tidak ada ramuan yang dapat memungkinkan orang untuk terjun ke seni bela diri. Itu hanya fantasi. Mendengar suara ini, Tuan Tang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan semua orang yang hadir juga mendongak. Saya melihat seorang lelaki tua berpakaian Tang berjalan perlahan memasuki gerbang. Rambut dan jenggotnya semuanya putih, tetapi wajahnya kemerahan dan penuh vitalitas. Melihat dia masuk, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapa orang bodoh ini? Beraninya dia mempertanyakan Dokter Ilahi Tang. Orang ini, apakah dia bosan hidup dan ingin membuat masalah? Menurutku dia tergila-gila pada ketenaran. Beraninya dia datang ke tempat seperti ini untuk membuat masalah. Tanpa menghiraukan ejekan orang banyak, lelaki tua itu langsung menghampiri Tuan Tang. Tang tua, ada apa? Apakah kamu begitu miskin sampai tidak mampu makan? Kamu benar-benar bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan hal semacam ini. Aku merasa malu padamu. Su Lao Gui, mengapa kamu tidak tinggal di ibu kotamu? Mengapa kamu lari ke sini? Old Tang menyipitkan matanya sedikit, dan keduanya saling menatap tajam, tak ada yang mau mengalah sedikit pun. Su, Kyoto. Mungkinkah dia adalah tabib ajaib Kyoto, penerus 9 jarum mata air kuning, Su Feng, tabib ajaib Su? Ya ampun, itu dia. Konon, negeri Yan kita punya banyak sekali tabib ajaib, dan Tuan Tang hanya berada di peringkat ke-7, padahal dia sudah berada di peringkat ke-4.
His. Mengerikan sekali. Bukankah itu berarti dia lebih kuat dari Master Tang? Mengapa dia mengatakan bahwa Tuan Tang adalah seorang pembohong? Apakah kita semua tertipu? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuan Tang berbohong kepada kita? Jika dia berbohong, lalu siapa lagi di dunia ini yang bisa kita percaya? Bersambung.